Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Mereka yang telah mengalami kebangkitan spiritual mengetahui bahwa ada berbagai tanda dan gejala yang mungkin muncul. Tidak ada buku atau peraturan yang menjelaskan apa itu kebangkitan spiritual. Dan tidak ada cara untuk mengetahui secara pasti apakah Anda sedang memulai perjalanan spiritual. Perjalanan ini benar-benar unik bagi setiap individu. Terserah Anda untuk menentukan apakah Anda sedang mengalami kebangkitan spiritual. Namun, hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Untuk membantu Anda, berikut 6 tanda bahwa Anda mungkin memulai perjalanan spiritual. Yang pertama, Anda memahami bahwa tidak ada tujuan. Banyak orang yang salah paham bahwa kebangkitan spiritual adalah tentang mencapai titik akhir. Mereka percaya bahwa begitu Anda memiliki kesadaran mendalam, Anda cukup duduk santai dan menikmati pola pikir baru Anda. Namun, hal ini jauh dari kebenaran. Faktanya, asumsi ini mencerminkan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam spiritualitas. Kebangkitan spiritual bukanlah tentang mencapai suatu tujuan. Ini tentang pemahaman bahwa Anda hanya memiliki momen saat ini, dan segala sesuatu setelahnya tidak dijamin. Ini tentang perjalanan seumur hidup yang tidak ada habisnya. Penting untuk mempercayai dan menerima prosesnya, melepaskan rasa takut dan ketidakpastian. Anda harus membuang bagaimana jika dan apa yang hilang. Memilih untuk meninggalkan segala sesuatu yang berada di luar kendali Anda. Penerimaan ini penting untuk pertumbuhan spiritual dan merupakan landasan pengalaman kebangkitan. Tidak ada tujuan, yang ada hanyalah saat ini dan perjalanan yang akan Anda lalui selamanya untuk mencapai kebahagiaan spiritual. Yang kedua, Anda merasakan koneksi ketujuan yang lebih besar. Dalam masyarakat saat ini, sangatlah umum bagi orang-orang untuk didorong oleh keinginan egois. Banyak yang tidak merasa perlu terhubung atau terhubung kembali dengan lingkungan spiritualnya. Kebangkitan spiritual seringkali ditandai dengan perasaan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri atau hubungan mendalam dengan tujuan yang lebih besar. Menjadi religius dapat terwujud dalam bentuk hubungan yang lebih kuat dengan Tuhan atau ikatan yang lebih kuat dengan alam semesta. Merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri sangatlah kuat. Hal ini dapat menanamkan rasa tanggung jawab, kedamaian, dan pengertian yang tinggi. Yang ketiga, perhatian dalam tindakan sehari-hari. Sebelum mengalami kebangkitan, hari-hari terasa seperti kabur. Mungkin Anda menjalani rutinitas sehari-hari tanpa banyak berpikir, hanya melakukan apa saja. Namun, Anda tidak perlu merasa terlepas dari kehidupan Anda. Jika Anda mengalami kebangkitan spiritual,
Anda mungkin merasa lebih sadar akan tindakan Anda sehari-hari. Hidup dalam kondisi kesadaran yang lebih dalam dapat membawa Anda pada momen saat ini, membantu Anda merasa lebih sadar diri dan reaktif. Sekalipun Anda tidak sedang mengalami kebangkitan spiritual, melatih kewaspadaan dapat memberikan manfaat positif bagi kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Perhatian penuh dan refleksi diri adalah dua landasan kehidupan holistik untuk mendorong keseimbangan yang sehat dalam hidup Anda. Mulailah dengan rutinitas perawatan kulit yang bersifat ritual. Yang keempat, keterlepasan bermakna dari harta benda dan pikiran yang menghalangi. Materialisme seringkali menjadi sumber penderitaan dan kesedihan ketika kita menempatkan nilai dan kepentingan pada sesuatu dibandingkan pengalaman. Kita kehilangan pandangan akan siapa diri kita dan apa yang benar-benar penting untuk diri kita. Kita melihatnya di sekitaran kita. Mungkin berpikir akan bahagia setelah mendapatkan sepatu yang mengkilap atau mobil baru. Namun, begitu Anda memilikinya, kepuasan sesaat itulah yang Anda dapatkan sebelum Anda terlempar kembali ke kehidupan yang tidak terpenuhi. Keterikatan sementara ini bisa sangat merusak. Itu sebabnya melepaskan harta benda sangat penting dalam kehidupan spiritual. Namun, kami tidak mengatakan bahwa Anda harus menyerahkan segalanya untuk menemukan kedamaian. Sebaliknya, kuncinya adalah memahami bahwa kebahagiaan tidak bisa datang dari harta benda atau pikiran. Minimalisme adalah praktek modern dengan akar bertahan lama. Didasarkan pada gagasan bahwa Anda sebaiknya hanya memiliki barang-barang yang menambah nilai bermakna dalam hidup dan menghilangkan sisanya. Yang kelima, pandangan Anda tentang dunia telah berubah. Tanda ini cukup umum. Bagaimanapun juga, ini adalah salah satu yang paling mendalam dan mendasar bagi kebangkitan spiritual. Ada banyak cara yang hampir tak terbatas untuk mengubah pola pikir dan pandangan Anda secara keseluruhan. Seringkali ini terasa seperti pengalaman yang menggemparkan, menghancurkan ego, dan mengasingkannya. Seluruh pandangan Anda tentang dunia luar tidak lagi sama seperti dulu. Anda tidak dapat melihat sesuatu dengan cara yang sama, termasuk orang-orang dan hubungan dalam hidup Anda. Pengalaman kebangkitan spiritual menghasilkan realitas yang baru ditemukan. Yang keenam, pikiran dan emosi Anda bukan emosi pribadi. Tanda ini mungkin sulit untuk dipahami kecuali Anda sedang mengalaminya. Memahami pikiran dan emosi Anda bisa menjadi salah satu hal tersulit yang Anda lakukan dalam hidup. Saat ini semakin umum orang memesan janji terapi untuk tugas tunggal lainnya. Kebangkitan spiritual dapat mengungkapkan kebenaran bahwa pikiran dan emosi adalah peristiwa yang tidak bersifat pribadi, seperti suara, rasa, atau bau.
Semuanya hanyalah sensasi tubuh yang naik dan turun. Perasaan dan emosi tidaklah baik atau buruk. Itu adalah pengalaman yang netral. Dekati emosi Anda dengan kebaikan dan rasa ingin tahu. Jangan merasa buruk atau baik karena memiliki pemikiran tertentu. Pertimbangkan saja kemungkinan mengapa Anda berpikir atau merasa seperti itu. Jelajahi batin Anda dan dapatkan pemahaman lebih dalam diri atau siapa diri Anda. Jalan spiritual Anda itu akan unik bagi Anda. Saat Anda memulai perjalanan seumur hidup ini, gunakan setiap kesadaran atau pemahaman untuk mengisi hidup Anda dengan kegembiraan dan kedamaian. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan berjumpa pada video dan konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.